Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap semangat dan penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya marilah kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 3 Juli 2021 tertulis dalam Efesus 2 ayat 22. Demikianlah dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Manusia jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan, tidak pantas dan tidak layak menjadi anggota kerajaan surga. Kebiasaan adat dan tradisi kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita lebih mementingkan adat kebiasaan yang diciptakan oleh manusia daripada aturan yang dibuat oleh Tuhan. Untuk menyenangkan hati orang, kita sanggup melupakan dan melukakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, orang yang jauh dari Tuhan hatinya hampa. Orang yang jauh dari Tuhan hidupnya tidak ada harapan. Yang ada pastilah kekecewaan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah, dosa membuat kita menderita. Karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat kita salah, ini yang benar. Dosa membuat kita menderita, karena dosa membuat kita dengan Allah terpisah. Kita kehilangan pegangan dan harapan, dan pasti kita ada di ambang kehancuran. Untunglah Yesus Kristus datang untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Yesus datang memulihkan hubungan yang sudah rusak akibat dosa. Yesus datang menjadi penolong dan membuat kita menjadi pemenang. Menang melawan segala keinginan daging dan menang melawan dosa. Dalam Efesus 2 ayat 17-18 dikatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yesus adalah sahabat yang sejati. Dia tahu kelemahan kita. Oleh karena itu saudaraku, percayalah, Dia akan datang menolong dan memulihkan kita, menjadi kawan dan sahabat Allah dalam kemuliaannya, dan menjadi pewaris dalam tahta kerajaan Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidupmu, hidupku, kini kita sudah dipulihkan dan diperbaharui dalam kematian dan kebangkitan Yesus untuk menjadi sama dengan orang-orang kudus. Biarlah hidupmu tetap kudus, sekalipun kita masih tinggal di dunia yang tidak kudus ini. Biarlah kita menjadi tempat kediaman Roh Allah. Biarlah itu salah, ini benar. Biarlah kita menjadi tempat kediaman Roh Allah yang Maha Kudus,
sehingga kemanapun kita pergi, kita selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Karena di dalam firman-Mu lah kami beroleh hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kami beroleh keselamatan kekal. Terima kasih untuk kepulihan. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjaga apa yang sudah menjadi milik kami sebagai anugerah Tuhan. Menjaganya dengan setia sampai akhir hidup kami, sehingga kami tidak lagi cemar oleh kejahatan-kejahatan dunia ini, dan kami layak menjadi tempat kediaman Allah sebagai orang-orang yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Berkatilah hidup kami hari ini. Ajari kami untuk melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajar kami memakai setiap berkat-Mu dengan ucapan syukur, dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa di surga, kami tahu segala apa yang terjadi dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka, sehat atau sakit, semua dalam pengetahuan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam berbagai-bagai kesulitan kami, dalam berbagai-bagai pergumulan kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kami yang lemah. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berduka. Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi kami yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, menghadapi berbagai-bagai pergumulan, baik itu kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar dan berharap hanya kepada-Mu, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kami. Karena di dalam Tuhan pasti ada jawaban, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya Bapa di surga, kami berdoa secara khusus di pagi ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing oleh berbagai-bagai sakit. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan mereka, memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Teguhkan hati mereka untuk terus percaya dan berpengharapan kepada-Mu, karena Engkaulah tabib agung yang akan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, memberkati segala obat, memberkati segala tangan-tangan yang merawat saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan mereka beroleh kesembuhan. Secara khusus kami dan saudara-saudara kami yang sedang di dalam ketakutan, di dalam kecemasan, kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini. Hari-hari ini Tuhan semakin mencekam karena semakin banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, begitu mengerikan penyakit ini, tapi kami tidak akan takut karena kami punya Tuhan yang kuat, kami punya Tuhan yang dahsyat yang akan menjaga dan menolong kami. Tuhan, jauhkan kami dari virus ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar, kami memohon Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan kekuatan mereka, menyembuhkan mereka, dan biarlah mereka boleh melihat kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan melebihi segalanya yang ada di bumi ini. Jangan biarkan mereka jatuh, jangan biarkan mereka jauh dari Tuhan, tetapi biarlah Tuhan di dalam takut akan Engkau, di dalam berpengharapan kepada Engkau, mereka semua beroleh kesembuhan. Kami percaya Tuhan, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kami, itu adalah atas pengetahuan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, baik senang maupun susah, baik sehat ataupun sakit, kami percaya itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepada kami, untuk kami tetap setia dan percaya hanya kepada Engkau saja. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kasihani dan lindungilah kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.